Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi 1 untuk praktikum akurat ini dengan memasukkan data informasi perusahaan. Sebelumnya sudah saya buatkan database untuk masing-masing mahasiswa, itu bisa dipergunakan langsung ya. Jadi nanti database kalian atau akun akurat kalian, bukan akun akurat ya, database yang kalian sudah kerjakan bisa saya lihat juga di bagian pengajar, yaitu saya. Oke, yang pertama kita akan masukkan sebuah informasi perusahaan yang dengan nama PT Surya Furniture. Nah, jadi kalau kalian masuk ke akurat, nanti sudah ada database-nya sudah saya buatkan. Nah, kalau ini tuh tampilan di saya, jadi saya bisa melihat kalau mau lihat punyanya database punya Irfan atau punya Mezia atau punya virus ya, saya bisa ya langsung mengeceknya juga. Oke, ini punya saya. Kita mulai saja. Jadi ini karena database-nya berbasis online, jadi saat mengerjakan kalian harus connect internet, pastikan ya. Oke, kita buka saja modul prakteknya, sudah saya upload di itu ya. Saya perkecil untuk memudahkan pengisian. Juga saya perkecil ya. Nah. PT Surya. Oh, ini Surya Furniture ya, bukan Cakrawala. Surya Furniture. Distributor ya, ini level distribusi. Bidang usaha other. Nomor telepon. Ini lalu tanggal mulainya 31 Desember 18 ya, pastikannya sudah benar ya, 18. Periode Januari Desember, alamat Oke, kalau sudah boleh dilanjut. Nah, ini kita isikan ini. Ini kebijakan akuntansi. Kebijakan pertama, informasi. Beberapa pelanggan pemasok masih menggunakan SGD dalam perusahaan. Berarti yang ini perusahaan bertransaksi dalam mata uang asing ya. Masukkan ini SGD. Oke, lalu perusahaan adalah perusahaan kena pajak, memungut, membayar PPN. Nih, perusahaan memungut dan membayar pajak pertama nilai ini berarti ya. Aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Yang mana tentang aset? Coba. Memotong nggak ada, satu bukan ini nggak ada. Nah nih, Anda apakah perusahaan ya nih ya? Berarti ya. Oke, karena hanya ada 3, berarti 3 saja yang dicentang ya. Sesuaikan dengan keterangan yang ada di kebijakan akuntansi. Kita lanjut. Penjualan, bagian penjualan. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Nih, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan? Ya, berarti ya.
retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak. Jadi ada retur. Yang mana ini pada saat penagihan melakukan tukar faktur, bukan. Apakah barang sudah boleh dikembalikan? Nah, ini berarti ya. Oke, nomor 3. Perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Nah, ini apakah perusahaan menghitung salesman? Ya, berarti. Nomor 4. Perusahaan mengirimkan barang jasa melalui jasa pengiriman. Ini menitipkan barang, yang ini mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ya. Perusahaan memberikan syarat tentang waktu pelunasan. Perusahaan memberikan syarat tentang waktu, ya ini. Oke, ya. Sudah penjualan, kita lanjut ke pembelian. Ya, ini sudah bagian pembelian. Ini kalau kita perbesar sudah bagian pembelian ya, biru ya. Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang diajukan nih. Saat pembelian barang membutuhkan surat permintaan barang dari ke bagian pembelian ya. Pembelian ya, berarti ya. Bagian accounting membuat PO. Perusahaan membuat PO. Nah, ya ini berarti. Dalam proses pembelian barang, proses pembelian bisa forwarder. Ya, berarti. Oke, tiga-tiganya centang. Lanjut ke persediaan. Gudang memiliki 2. Perusahaan memiliki 2. Lebih dari 1 gudang ya. Perusahaan memiliki kegiatan merakit atau memproduksi. Ini kan. Nah, yang ini ya. Lalu melakukan perhitungan nilai pakai yang FIFO. Lanjut. Perusahaan tidak bisa biaya beban persediaan. Nggak ada ya. Ini nggak ada di sini, nggak muncul. Perkiraan perusahaan akan menggunakan daftar akun yang dimiliki. Apakah ingin akurat mengutamakan semua? Tidak, berarti ya. Kan ini otomatis dibuat, sedangkan kita mempunyai daftar akun yang dimiliki ya, berarti kita checklist. Kalau sudah selesai, nah ini sudah ada daftar akunnya, sudah saya sediakan Excelnya ya, daftar akun, daftar pemasok. Oke, nah ini dia menggunakan selamat datang. Ini kalau kalian lihat, kita next nih, geser. Nih. Ini ada nanti tampilan akuratnya, ada menu pengaturan perusahaan. Jadi dia menunya di pinggir kiri ya. Kalau kemarin di ABSS itu di tengah-tengah begini. Ini kalau di pinggir kiri nih menu-menunya. Ini menu yang tersedia, pengaturan perusahaan, buku besar, kas, dan bank, penjualan, pembelian, persediaan aset, pelaporan. Lalu ini untuk menutup database di pojok kanan. Lalu ini tanda nih. Ya, kalau tadi nanti tandanya merah dia gagal. Nanti kalau hijau dia bisa nih. Nih ada tanda titik, nanti kedap kedip atau enggak gitu ya. Ada tandanya. Lalu ini bagian atas ini menyaring data. Nah, kalau yang atas ini berfungsi sebagai tab yang saat dimana kita yang sedang kerjakan, atau nih untuk data baru ya. Ini sama nih, tanda plus nanti akan muncul tab data baru. Nah, lalu di bagian kanan ini centang untuk kolom yang diinginkan. Oke. Kalau ini saya miring-miring ininya, harusnya ini. Terakhir di bagian kanan ini ada bagian navigasi formulir. Ya. Ini bisa tidak perlu tambahkan lagi, ini saya jadi geser-geser tutup. Nah, ini tadi ya, ini menu di sebelah kiri. Ada keterangannya. Lalu ini adalah tab-tab yang aktif. Ini bagian dashboard. Ini dashboard ini
Nah, bagian dashboard ini sebenarnya nanti di sini nih ada aktivitas terakhir Anda. Ini di sini nanti kalau misalnya terjadi update data akan muncul di sini. Jadi kalian bisa mundur, historinya ada di sini nih. Nah, ini adalah tab yang sedang aktif ya, yang abu-abu yang sedang aktif. Ini nanti kalau kalian buka buku besar misalnya, akun perkiraan, nanti akan muncul nih di tab di atas. Jadi ini yang lagi aktif nih yang putih. Buka pembelian misalnya, pesanan pembelian. Nah, ini juga ada ya, jadi bisa close saja yang tidak diperlukan. Oke, kita masuk ke persiapan data perusahaan. Klikkan lagi. Nah, ini. Oke, waduh. Bisa. Oke, pertama kita mau memasukkan Oke, yang pertama yang kita punya adalah data akun ya, daftar akun. Jadi untuk daftar akun kita yang bagian ini akun perkiraan nomor 2 ya, kita bisa impor akun. Impor, lalu ini kita bisa pilih filenya. Daftar akun kita impor saja, unggah. Kita next saja. Lanjutkan. Nah nih perlu nih lakukan update data jika sudah ada template. Nah, jadi kita pilih checklist ya, kita lakukan. Nah ini kalau kita lihat di modulnya daftar akunnya ini, lalu perintah. Nih ya, lengkapi data Excel, kemudian import ya. Centang, lakukan update data jika sudah ada data pada SMS nih. Pada tahap konfirmasi import data nih ya. Jadi bagian konfirmasi import data kita centang. Lanjutkan. Nah, kalau berhasil nanti akan muncul nih. Nih, 73 data berhasil diproses. Jadi 73 akun. Kalau kita lihat, nanti kalian bisa cek satu persatu yang sudah masuk ya. Dengan daftar akun di sini. Kita tutup. Lalu lanjut ke bagian pemasok nomor 3. Kita impor lagi pemasok. Hati-hati jangan sampai salah memilih ya ini ya. Pemasok. Kita lanjutkan saja. Nah, ini sudah tampil nih ya, pemasok umum PT Mulia Abadi PT Indah Jaya. Kalau kita lihat di sini di bagian pemasok nih ya, pemasok umum Mulia Abadi Indah Jaya. Ini sudah ada. Lalu jangan lupa centang ya, lakukan update data. Oke, kita lakukan bagian konfirmasi data. Lanjutkan. Nah, 6 data sudah berhasil diproses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, bagian pelanggan nomor 4. Kita impor lagi pelanggan. Kita unggah, lalu lanjutkan. Nah, kita lihat lagi di modul praktek. Pelanggannya pelanggan umum. Berkah Abadi ada 2, Utama dan Sentosa. Jangan lupa kita centang juga nih. Lakukan update data. Bagian konfirmasi. Kita lanjutkan. Oke, 6. Cukup mudah ya. Cuman harus teliti dan hati-hati. Bagian barang dan jasa. Kita impor lagi barang dan jasa. Lanjutkan di bagian barang ini ada kursi kerja, kursi bar ya. Jangan lupa centang juga. Nah, lihat nih kalau kita lihat data yang berhasil 0, 12 data gagal diproses. Jadi kita gagal. Kita bisa cek kenapa gagalnya. Lihat nih.
Klik tombol unduh data melihat gagal diimport. Kenapa? Nih, kita coba unduh. Kita save. Kita cek yuk. Kenapa dia gagal? Nih, lihat errornya, gudang depan tidak ditemukan, gudang belakang tidak ditemukan atau sudah dihapus. Nah, ternyata gudangnya ada 2, depan dan belakang. Sedangkan di tutup ya, kita tutup di sini. Saat kita impor barang itu, kalau kita lihat contoh filenya, ini ya, Anda menggunakan file template nih. Kalau kita contoh filenya, kalau untuk impor barang itu item import ya. Kalau kita lihat ini tadi errornya. Errornya nih, item import itu datanya harus, oke, ini template impor barang ya. Ini datanya harus mana nih? Wah, harus seperti ini ya, panjang. Mana nama gudangnya di mana ya? Di bagian gudang satuan. Nah, ini ya. Gudangnya harus ada namanya, Kramat Jati Utama ya. Sedangkan di error tadi katanya gudang depan dan belakang tidak ditemukan. Berarti kita cek dulu si data gudang. Di bagian persediaan nih ada bagian gudang. Kita lihat, cek gudangnya nih, hijau ini untuk melihat data ya. Nah, ternyata gudangnya berada utama. Sedangkan tadi nama gudangnya adalah gudang depan, gudang belakang. Jadi makanya error karena gudangnya belum ada. Tidak ditemukan. Jadi kita bikin dulu. Kita bikin baru, data baru, nama gudangnya ini. Sini atau tambah di sini boleh, sama ya, nih sama nih. Satu. Gudang depan ya. Itu saja, kita klik nih di save. Sama gudang belakang. Nah, save. Nah, sekarang sudah ada nih nama gudangnya. Gudang depan, kita cek di sini hijau ya, untuk melihat datanya yang hijau. Yang depan dan belakang sudah ada. Oke, kita tutup. Tadi di bagian persediaan ya. Kita klik menu persediaan, ini ada gudang. Kita kembali ke persiapan data perusahaan, kita coba lagi, tutup ya impornya. Bagian impor barang dan jasa. Bismillah, semoga bisa. Daftar barang, kita unggah. Kita lihat. Centang juga. Ini. Kita lanjutkan, kita coba bisa nggak, berhasil nggak. Nah, sudah berhasil kan? 12 data berhasil diproses. Oke. Oke, kalau sudah, kalau kas dan bank kita lihat kayaknya tidak perlu ya. Sudah ada di akun perkiraan waktu impor akun. Kita tutup, ini boleh dicek, boleh enggak. Nah, lalu kita sudah selesai untuk bagian mengimpor data. Sekarang kita coba ini, kategori aset tetap. Perintah inputlah kategori aset pada akurat. Aset tetap, kita coba di sini nih. Nih aset tetap. Kita masukkan tadi namanya. Coba saya perkecil dulu ya.
Jelas nggak kelihatan? Ini lebih kecil aja ini ya, yang ini ya. Dulu prakteknya ini kita perlebar. Aset tetap kita lihat sudah ada belum nih datanya? Belum ada nih kategori nih. Kategori aset semua ini belum ada kan? Berarti kita tambah baru. Untuk kategori nih ya, kalau kalian lihat nih ya, kategori aset semua nih belum ada nih macam-macamnya. Oh, kita bikin dulu kategori tetap. Nih, di sini yang bagian kategori dulu kita tambahkan, sorry. Kategori aset tetap kita bikin dulu. Kita dulu adanya data nggak? Nah, belum ada ya. Kategori aset kita bikin dulu. Sepertinya bisa import ya, karena kita sudah punya ya. Coba saya cek ya, dibatalkan ya. Coba bentar. Aset tetap. Sepertinya kita bikin dulu kategorinya ya. Baru kita import nih, kan udah ada nih. Karena di Excelnya kita punya nih ya. Nih, daftar aset tetap. Jadi kita bikin dulu kategorinya kayak tadi. Tanah, kategori. Kita save. Lalu gedung. Save. Lalu peralatan. Ya, langsung kita save saja. Kita lihat dulu. Ini gedung peralatan tanah sudah ada. Ini tadi kalau kalian lihat data baru ya, misalnya nih. Misalnya satu lagi apa ya? Kendaraan misalnya ya. Nih kalau kalian lihat saat di save itu ininya hijau. Enggak ding, tadi ada hijau-hijau apa ya? Ya kalau kalian lihat nih ya, tuh nambah lagi ya. Bisa kita hapus, mau kendaraan kita hapus nih, bisa. Ya, oke, jadi tinggal 3 lagi. Oke, lalu daftar aset tetap. Nah, kita bisa impor nih. Oke, kita tutup kategori aset, kita lagi ke aset tetap, lalu ke aset tetap. Nah, kita bisa impor nih. Nih, di bagian ini kita melakukan belum ada nih. Kita bisa impor data. Nih. Kita impor dari Excel. Kita unggah lagi yang tadi ini daftar aset tetap. Nah, unggah. Nah, kalau kita lihat nih bacaannya, seluruh aset tetap disesuaikan dengan metode garis lurus kecuali tanah. Nah nih. Ini lanjutkan saja ya, kita next aja. Nah ini sudah ada nih. Nih untuk Kelapa Gading ini itu kan tadi tipenya tanah sepertinya nih, sudah benar kayaknya nih ya, sudah disetting sama dia. Lengkapi data yang telah disediakan kalau impor seluruh. Oke, kita impor saja ya, langsung lanjutkan. Ya, 4 data berproses. Oke, ada 4 ya nih. Jalan Kelapa Gading, Rukan, Asesap, Komputer. Ya, alhamdulillah. Oke, nah sudah masuk datanya nih. Kalau kita lihat sudah sesuai ya. Total aset nih 34 juta, 12 juta. Oke, nah. Tanggal beli sudah masuk. Oke deh. Alhamdulillah kita berhasil. Kita tutup lagi aset tetap. Nah, kalau kalian lihat nih, kita refresh ini. Nah, ini muncul nih. Tadi kita nih pertama. Buat aset tetap. Nih ya, kita membuat aset tetap. Lalu, tadi saya ada menghapus kategori aset. Kan kita membuat, terus kita hapus tadi bagian kendaraannya, lalu saya hapus. Ini history ya. Lalu ini buat penyesuaian barang, buat barang ya. Nah, inilah history nih.
Tapi jangan lupa kalian refresh dulu nih. Wah, baru ini hari saya baru bikin pagi ini. Oke, lalu kita lanjutkan. Setelah ini adalah nih, saat tahapan impor selesai, maka kita sebelum melakukan transaksi periode Januari kita lakukan proses akhir bulan 3 Desember dengan rate SGD. Oke, jadi kita melakukan, perkecil lagi ya, di bagian perusahaan, di menu perusahaan, lalu ada proses akhir bulan ini. Oke, sebelum saya memperkenalkan dulu ya, ini menu-menunya nih ya. Kalian bisa cek sendiri perusahaan ini menunya, buku besar, kas dan bank, penjualan. Nah, kalau untuk penjualan pembelian itu kalian akan lihat ini adalah urutan ya, bentuknya urutan. Jadi sebenarnya urutannya dari sini penawaran, pesanan, pengiriman, uang muka, faktur, lalu penerimaan, penjualan, retur gitu ya. Hijaunya adalah urutan begini. Jualan pembelian nih. Itu juga tuh dari sini pesanan, sebenarnya alurnya begitu tuh. Pesanan, penerimaan, uang muka, faktur, pembayaran, retur. Ini untuk persediaan juga gitu nih, permintaan, pemindahan, penyesuaian ya. Jadi urutannya begini nih, hijau nih, yang hijau nih. Setetap, lalu ini adalah pajak. Ini daftar laporan. Oke, tadi kita apa nih? Oh, melakukan sebelum pencatatan transaksi periode kita lakukan proses akhir bulan, yaitu di perusahaan. Ada proses akhir bulan, kita mau rate-nya ya, Singapura dolar 9.000 berapa tadi? 800. Oke, kita pilih dulu bulan Desember 2018. Itu Singapura dolarnya sudah ya, sudah sesuai. Jangan lupa di save. Ini 31 Desember 2018, SGD-nya 9.800. Kita save saja, simpan. Oke. Lalu mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir pada laporan manual. Oke, kita lihat neraca indeks kontrolnya. Kita lihat di laporan, daftar laporan, lalu di sini ada nih di bagian keuangan, neraca indeks kontrol nih. Per tanggal 31 Desember 2018. Centang ini sama anak. Nah, kita lihat dulu sama enggak? 5 juta, ini 509 juta, sama ya. Ini 30 juta 695, 19 juta 400, yang ini aset lancar. Persediaan. Aset lancar 607, 1 miliar 243, 166 yang ini. Udah sudah sama ya, aset 5 aset. Sekarang bagian ini kewajiban. Utang 30 juta, 42 juta, ini 185. Terus lalu ya, jumlah kewajiban jangka pendek udah 7, 1 miliar 445. Oke, sudah sama ya, sudah sama dengan modul. Oke, tutup, bisa tutup. Oke, akhir bulan sudah. Oke, bisa tutup. Kita refresh lagi, coba diperbesar. Nah, ini bisa di ini nggak ya layout ini nih? Nggak ada ya. Nah, ini sudah ya, putus akhir bulan.